Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizka Dwi Maharani. Yang kedua, Salsabila Rahmadani. Yang ketiga, Sherly Dea Aprilia Ristanti. Yang keempat, Siti Khalifah. Yang kelima, Sofia Nur Azizah Lutfi. Ada 5 materi yang akan kita bahas kali ini. Materi pertama, pengertian kepemimpinan. Ini akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Rizka. Materi kedua, tugas kepemimpinan. Ini akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Sherly Dea. Materi ketiga, fungsi kepemimpinan. Ini akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Sofia. Materi yang keempat, gaya kepemimpinan. Ini akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Salsabila. Materi yang kelima, tipe-tipe kepemimpinan. Ini akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Siti Khalifah. Masuk pada materi yang pertama, pengertian kepemimpinan, yang akan dijelaskan oleh rekan kami Rizka Dwi Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan atau pemimpin perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahannya tersebut mau mengarahkan seluruh kemampuannya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Kepemimpinan dan perilaku organisasi menjelaskan kepemimpinan secara luas, meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kepemimpinan. Tugas-tugas kepemimpinan yang merupakan cerminan dari perilakunya dalam melaksanakan proses kepemimpinan yaitu sebagai berikut. 1. Mengambil keputusan. 2. Mengembangkan imajinasi. 3. Mengembangkan kesetiaan pengikutnya. 4. Pemrakarsa, penggiatan, dan pengendalian rencana. 5. Pelaksanaan keputusan dengan memberikan dorongan kepada para pengikutnya. 6. Memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 7. Melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kesalahan. 8. Memberikan tanda penghargaan. 9. Mendelegasikan wewenang kepada bawahannya. Selain daripada tugas di atas, ada juga tugas dari kepemimpinan yang harus kita ketahui, yakni 1. Mendefinisikan misi dan peranan organisasi. 2. Pemimpin merupakan pengejawantahan tujuan organisasi. 3. Mempertahankan keutuhan organisasi. 4. Mengendalikan konflik internal yang terjadi di dalam organisasi.
Oke, saya akan menjelaskan fungsi kepemimpinan. Stoner mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah agar seseorang beroperasi secara efektif, maka suatu kelompok memerlukan seseorang untuk melakukan dua hal fungsi utama, yakni yang pertama, berhubungan dengan tugas atau memecahkan masalah. Yang kedua, memelihara kelompok atau sosial. Hinks dan Gulat membagi 7 fungsi kepemimpinan, yaitu 1. Pemimpin sebagai penengah, 2. Pemimpin sebagai pengatur, 3. Pemimpin sebagai pemenuhan tujuan, 4. Pemimpin sebagai katalisator, 5. Pemimpin sebagai pemberi jaminan, 6. Pemimpin sebagai yang mewakili, 7. Pemimpin sebagai pembangkit semangat juga sebagai penguji. Adapun juga fungsi kepemimpinan menurut Siagian, yaitu yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah, yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara birokrasi, yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator, yang keempat, pemimpin sebagai mediator, yang kelima, pemimpin sebagai integrator. Nah, untuk kali ini gaya-gaya kepemimpinan akan saya jelaskan. Ada banyak sekali macam-macam kepemimpinan yang disukai oleh karyawan. Dan berikut adalah gaya-gaya yang biasanya diterapkan oleh pemimpin ya teman-teman. Untuk yang pertama adalah demokratis, yang kedua visioner, yang ketiga multikultural, yang keempat strategis, yang kelima suportif, yang keenam autokratis, dan yang terakhir adalah transaksional. Tipe-tipe kepemimpinan. Dalam Indah Republik, Plato mengajukan 3 tipe kepemimpinan, yakni sebagai berikut. 1. Ahli filsafat. Negarawan yang memerintah republik dengan penalaran dan keadilan. 2. Militer. Untuk mempertahankan negara dan pelaksana kebijaksanaan. 3. Pedagang. Menyediakan kebutuhan material penduduk. Sedangkan Conway membagi 3 tipe kepemimpinan masyarakat sebagai berikut. 1. Crowd compler, membakar semangat para pengikut dengan pandangan-pandangannya. 2. Crowd exponent, merasakan dan mengekspresikan apa yang menjadi keinginan masyarakat. 3. Crowd representative, hanya dengan bermodalkan suaranya saja ia membentuk pendapat dari rakyatnya. Sekian yang dapat kami ulas dalam video kali ini. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi para penonton. Kami mohon maaf jika dalam penjelasan kami terdapat kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.